Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan dinul Islam, dengan Al-Qur'anul Karim, syariat yang mulia, kitab suci yang agung dan mulia yang Allah Subhanahu wa taala di dalamnya memperkenalkan kepada kita akan zat-Nya yang maha agung dan mulia. Dan jika kita ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah semakin mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya, terutama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena subhanallah, jika kita melihat ya sekarang ini dengan mudah kita bisa dengan search engine untuk mencari kata apa yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Kata yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah lafzul jalalah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling banyak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengisyaratkan kepada kita, wallahu a'lam bissawab, di antara hikmah bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk memperkenalkan akan zat-Nya. Jika kita bandingkan dengan karya tulis yang lain, misalnya antum membaca karya tulis seseorang atau antum menjadi penulisnya sendiri, seberapa sering kita mencantumkan nama kita di dalam buku itu? Paling di cover, ya, penulis fulan. Insyaallah misalnya Ali Hasan Bawazir nulis buku tertentu, nama ini hanya muncul di cover saja, di dalam tidak akan kelihatan lagi, ya, hanya gagasan, ide dan pemikiran. Namun Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan berulang-ulang nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayatnya, dan ini menempati kata yang paling banyak di dalam Al-Quran. Demikian pula ayat-ayat tentang asma was sifat, termasuk ayat-ayat yang paling banyak dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dari kata Allah. Sedangkan nama-nama asmaul husna, sifat-sifat, subhanallah, tidak satu pun ayat terkait tentang apapun, tentang hukum, tentang kisah-kisah dan yang lain sebagainya, selalu ayat-ayat itu diakhiri dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husna. Karena memang tujuan utama Al-Qur'an, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, supaya kalian kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Dan ikhwatal iman, nikmat terbesar yang lainnya dari Al-Quran, bahwa tidak ada kitab suci di muka bumi memperkenalkan akan Al-Khaliq, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Sang Pencipta, selengkap, sesempurna, seindah apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Selengkap, sempurna dan seindah Al-Quran. Artinya lengkap ini menjelaskan tentang segala nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama yang mengumpulkan asma wa sifat seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, beliau mengumpulkan 100 nama lebih di dalam dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama mutaakhirin juga banyak yang mengumpulkan hal ini. Sempurna
Karena tidak ada satupun nama dan sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran mengandung celah, mengandung cacat, aib dan kekurangan. Antum bayangkan orang-orang Nasrani sampai hari ini, di antara nama yang mereka sematkan untuk Tuhan mereka, mereka memanggil dengan sebutan Bapa. Benar ya, Tuhan Bapa. Dan apa akibatnya? Anggap misalnya ada penafsiran yang paling sahih. Misalnya nih, bahwa maksudnya Bapa itu bukan Bapa, tapi yang top level istilahnya itu, yang paling atas, yang paling tinggi. Jadi maksudnya bukan Bapak seperti ayah ke anak ke bapaknya dan sebaliknya. Misalnya bisa ditafsirkan seperti itu, atau dibawa kepada penafsiran yang lebih sahih misalnya. Pertanyaannya sederhana, seberapa mungkin orang-orang Nasrani mempertahankan pemahaman yang benar itu dengan menyematkan nama Bapa untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan nama Bapa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan yang mustahil, sehingga orang-orang Nasrani sampai hari ini pun mereka sangat tertipu dengan panggilan Bapa ini. Jadi ketika mereka menyebutkan Yesus Kristus satu-satunya anak Tuhan yang dilahirkan, itu selalu mereka mengulang seperti itu. Dilahirkan, bukan diciptakan. Ini selalu mereka menggunakan seperti ini untuk menipu kaum muslimin, yang untuk mengacaukan akidah kita. Tapi mereka lupa dengan satu ayat saja dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad, selesai sudah. Ya, selesai. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Nah, lucunya banyak orang-orang, banyak pendeta dan yang semisalnya misionaris yang mengatakan kalimat ini diulang-ulang, karena saking seringnya. Nah, sejak SMA kelas 1 anak mendalami kristologi ini, jadi sering ketemu, sering debat sama pendeta sejak SMA kelas 1. Ya, dulu bondo nekat. Ya. Tapi alhamdulillah, karena alhamdulillah Allah berikan hidayah, diberi kemudahan untuk dapat guru-guru yang cukup hebat dalam masalah kristologi ini, jadi dapat jalan yang baik untuk belajar tentang hal ini. Mereka mengatakan satu-satunya anak Tuhan yang dilahirkan, bukan diciptakan. Kita tanya, maksudnya apa dilahirkan? Apakah maksud Anda adalah Tuhan melahirkan? Tuhan getting birth dalam bahasa Inggris, melahirkan? Apa seperti itu? Subhanallah, kurang lebih 10 atau 15 tahun yang lalu Anda debat dengan salah seorang misionaris, satu keluarga yang alhamdulillah istri dan anak-anaknya akhirnya masuk Islam semua, tinggal bapaknya saja nggak masuk Islam, alhamdulillah. Nah, bapaknya ini ngeyel, ngotot, buktikan. Waktu itu karena dia kesel dengan dialog dengan anak selalu kejawab, akhirnya nggak pengen ketemu, tapi dialognya tertulis. Bodoh, kalau dia tertulis akhirnya terekam jejaknya. Ya, tertulis artinya setiap saat orang akan lihat ke sana kemari. Dia mengajukan pertanyaan tertulis, buktikan bahwa Tuhan melahirkan dalam Alkitab, dalam kitab suci mereka, maka saya akan masuk Islam. Dia memastikan bahwa orang Islam ini salah di dalam memahami Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, dianggapnya Tuhan itu melahirkan. Menurut mereka enggak melahirkan. Saya tanya, minta berapa ayat pembuktian ini? Ya, kalau saya bisa berikan lebih dari satu bagaimana? Dia speechless. Dan betul akhirnya Anda bawakan dari kitab Mazmur, dari Perjanjian Lama, dan beberapa ayat di Alkitab, bahwa Daud disebutkan di dalam kitab Mazmur, Daud yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ternyata ada ayatnya. Mau ngomong apa? Ya, enggak bisa ngomong dan tetap tidak mau masuk Islam karena kesombongannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga sifat-sifat yang disifatkan di dalam kitab-kitab yang lainnya, tidak hanya Alkitab. Alkitab ini dianggap insyaallah sebagai kitab suci yang paling dekat dengan Al-Quran, walaupun kalau kita sudah mengkaji sangat tidak sebanding sama sekali. Tapi karena mereka asalnya adalah Taurat kita meyakini kebenarannya, yaitu Taurat yang mana? Yang Allah firmankan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Zabur, kita terima Zabur sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Injil pun demikian yang Allah firmankan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Adapun Taurat mereka, Mazmur mereka yang mereka klaim sebagai Zabur, atau Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus dikatakan ini Injilnya Nabi Isa. Lah, ini bukan, sama sekali bukan itu. Banyak omongan manusia, kata orang. Ya, ini berkata begini, itu berkata dan sebagainya. Belum lagi mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang sangat tidak layak. 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Allah merasa lelah dan Allah istirahat. Ini ada ayatnya dalam Alkitab. Maka di hari yang ke-7, hari Sabat, harus istirahat, nggak boleh ada aktivitas orang Yahudi. Kelelahan dalam bahasa Arabnya bahkan disebutkan wayatanaffas, dan Allah mengambil nafas. Itu. Ya. Ini dalam Alkitab. Dan masih banyak lagi ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, memakan buah yang dilarang ini, maka Nabi Adam pun tertanggalkan semua pakaiannya, telanjanglah Nabi Adam. Dia mencari-cari daun-daunan surga dan dia menutupi tubuhnya dengan daun-daun tersebut dan sembunyi. Allah mencari Nabi Adam di surga. Adam, di mana kamu? La haula wala quwata illa billah. Dan di Kejadian pasal 6 ayat 6 disebutkan, dan karena begitu jahatnya perbuatan dosa manusia dengan keburukan yang mereka perbuat di muka bumi, maka menyesallah Tuhan karena telah menciptakan manusia. Ini contoh sedikit banyak, sangat sedikit, ratusan ayat yang seperti ini. Ana seringkali tanya kepada orang Nasrani, kalau katanya Al-Quran ini jiplak Alkitab, Nabi Muhammad niru Injil, niru Taurat, copy paste, gimana kopiannya bisa lebih bagus dari aslinya? Ya, kopiannya Al-Quran bisa lebih bagus dari aslinya Alkitab. Kesalahan yang ada di sana tidak ada di Al-Quran. Bagaimana bisa terjaga sangat rapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada satupun sifat negatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kajian-kajian dengan teman-teman mu'allaf, ana seringkali mengajarkan untuk mengenalkan Allah kepada non-muslim ini gampang. Non-muslim saya sebut ya, artinya non-muslim apapun agamanya, mau Konghucu, mau Kristen, Buddha, Yahudi, apapun agamanya. Tanya kepada mereka, Tuhan kamu siapa? Tolong ceritakan kepada saya. Suruh dia cerita, Tuhan saya begini, lahir pada tahun sekian. Ya kan, pasti Tuhan yang disembah selain Allah pasti ada tanggal lahir dan tanggal matinya. Ya. Tanggal lahirnya sekian, dia waktu hidup begini, dia begini, dan nanti matinya begini, matinya digantungan misalnya. Ya, dan sebagainya. Ada yang nanti matinya begini, dan beragam macam mitos tentang ketuhanan. Ada yang Tuhannya yang kalau lagi damai yang disembah Tuhan A, kalau mau lagi perang Tuhan B. Ya, kalau pengen dapat rezeki Tuhan C. Ini gimana ngakurinnya 3 Tuhan? Ya. Nah, setelah dia cerita tentang konsep ketuhanannya, ya Majusi dengan Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukannya, silahkan cerita. Setelah cerita semua, oke, sekarang saya mau ceritakan Tuhan saya. Bacakan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu ahad, Allah esa. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Semua di alam semesta ini bergantung, butuh dia, dan tidak sebaliknya. Allah enggak butuh makhluknya. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang sekufu, selevel, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa selain Allah yang punya sifat seperti ini? Siapa? Kalau Tuhan kamu dengan itu sifatnya, Tuhan saya dengan yang seperti ini, siapa yang lebih pantas kita pertuhankan? Lebih milih Tuhan yang mana? Tuhan yang punya tanggal lahir dan tanggal mati dirayakan tahunan? Iya kan? Kematian dan kelahirannya dirayakan tiap tahun. Hari kelahiran si fulan, hari Natal, hari wafatnya fulan. Ya, dirayakan tiap tahun. Masa Tuhan ada lahir dirayakan hari haul kematiannya tiap tahun? Ya, belum lagi dengan segala sifat kekurangan-kekurangan yang mereka sebutkan. Ikhwatal iman,
di sini mengajarkan kepada kita, subhanallah, apalagi terlebih lagi ketika kita mengkaji akidah salaf, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat mengkultuskan nas, memuliakan nas, Al-Quran dan Sunnah mutlak kebenarannya. Tidak boleh ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, dimelarkan, dikecilkan seperti perbuatannya orang-orang muta'awwilin yang suka mentakwilkan ayat-ayat dan sifat-sifat. Oh, kalau ayatnya bunyinya begitu, maksudnya bukan begitu, maksudnya harus dibelokkan dari maksud nyatanya. Ya, ini mereka tanpa sadar telah merendahkan kedudukan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan menempatkan akal mereka yang singkat dan pendek ini tadi lebih benar ketimbang apa yang Allah firmankan. Ya, ketika Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy. Oh, bukan bersemayam di atas arsy. Enggak pantas Allah di atas arsy. Jadi yang pantas yang menurut akalnya dia, yang Allah firmankan enggak pantas. Dengan dalil misalnya, Allah enggak mungkin butuh arsy. Kata siapa Allah butuh arsy? Mana ayatnya? Apa ada ayat Al-Quran Allah membutuhkan arsy? Arsy butuh Allah, tapi bukan sebaliknya. Kita mengimani Allah berada di atas arsy bukan berarti Allah butuh arsy. Allah menyampaikan hal itu di dalam Al-Quran dan kita mengimaninya. Selesai. Dan Allah maha benar dengan firman-Nya. Selesai. Itu. Jadi kalau mengatakan Allah butuh ini, kata siapa Allah butuh ini dan itu? Allah tidak butuh. Allahus Samad. Allah yang segala sesuatu butuh kepada Allah. Arsy butuh Allah, tapi Allah tidak butuh arsy. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Sami'na wa ata'na. Kita beriman. Bagaimana kita mengingkari sesuatu yang kita tidak mengetahui hakikatnya? Ya, mengingkari sesuatu yang kita tidak mengetahui hakikat kebenarannya. Misalnya, ada orang yang mengatakan, ini orang sedunia lagi heboh. Bodoh amat mereka heboh sama sesuatu yang enggak nyata. Corona. Ya, siapa yang pernah lihat corona? Toyota Corona mungkin ya. Ya, tapi virus corona. Ada yang pernah lihat? Ya, enggak ada yang pernah lihat, tapi mereka percaya adanya itu. Saking percayanya berita-berita kalau kita lihat semua pada heboh borong masker, borong Indomie, borong ini kayak mau perang. Ya. Subhanallah, ada kadang pikir kekalutan ini berdasarkan beberapa sensus yang dilakukan oleh beberapa lembaga kesehatan internasional. Negara-negara yang terancam corona ini seperti Cina misalnya, yang mati bunuh diri dan ketakutan lebih banyak ketimbang yang kena virusnya. Mati bunuh diri dan stres, depresi. Ya, karena takut dengan virus itu lebih banyak ketimbang yang kena virusnya. La haula wala quwata illa billah. Apa maslahatnya? Menumpuk barang kemudian kita stok di rumah. Tahu-tahu habis nyetok barang banyak, kena virus semua serumah. Ya, akhirnya nyetok buat tetangga. Ya kan? Tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan terakhir kita tentang As-Sami' Al-Basir. Maha mendengar, maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang sisi maslakiyah, artinya dalam sisi tazkiyatun nafs yang perlu kita ambil dari dua nama ini. Apa konsekuensi seseorang yang meyakini dan percaya bahwa Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Setiap manusia saya katakan bukan berarti cuma sekedar muslim. Kalau ditanya Tuhannya maha mendengar tidak? Ya maha mendengar, maha melihat. Muslim, setiap muslim apakah meyakini yang seperti itu? Ya. Setiap muslim kalau ditanya, Anda yakin tidak Allah maha melihat? Iya. Anda yakin Allah maha mendengar? Iya. Tapi kok nyolong? Misalnya, kenapa masih mencuri? Kenapa masih korupsi? Kenapa masih berbuat maksiat dan dosa? Katanya yakin. Ya. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa belajar akidah harus ada dampaknya di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Seorang belajar akidah, tahu Allah maha mendengar, Allah maha melihat, terus apa dampaknya kepada diri kita? Apa pengaruhnya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada kajian-kajian kita kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala
disebutkan As-Sami', Maha mendengar, artinya Allah mendengar semua suara, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang terdengar maupun yang tidak terdengar, yang tidak ada satupun suara yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, tidak ada yang luput. Pendengaran kita terbatas, sangat terbatas. Ya. Pendengaran manusia dibandingkan dengan pendengaran sebagian binatang seperti anjing atau kucing, mana lebih kuat pendengarannya? Anjing. Ya, karena itu dia bisa mendengar beberapa frekuensi suara di bawah frekuensi suara kita. Karena pendengaran manusia terbatas, ada pada frekuensi tertentu sampai pada batasan frekuensi tertentu. Di bawah ini tidak bisa kita dengar, lebih dari itu tidak bisa kita dengar. Maka sekarang ada beberapa teknologi, misalnya di handphone juga kita bisa download bagaimana kita mengusir tikus atau serangga dari rumah kita hanya dengan menggunakan beberapa aplikasi di handphone. Ya, kita nyalakan, handphone kita mengeluarkan suara di luar frekuensi yang bisa didengar oleh telinga kita. Kita nggak dengar, tapi binatang, serangga, lalat, nyamuk, tikus terganggu dengan suara itu. Maka mereka menghindari. Ya, ini menunjukkan bahwa kita mendengar, tapi pendengaran kita tidak segala-galanya. Allah As-Sami', Maha mendengar. Dan Maha mendengarnya Allah tidak bisa dibatasi dengan dimensi ruang ataupun waktu. Ana pernah membaca sedikit penjelasan tentang firman Allah, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. Demi langit dan at-tariq. At-tariq ini nama bintang. Tahukah kamu apakah tariq itu? An-najmu ats-tsaqib, bintang yang melobangi. Ikhwatal iman, semua para ulama ahli tafsir mutaqaddimin ketika menafsirkan at-tariq salah satu nama bintang, begitu saja. Yang belajar bahasa Arab, kata tariq artinya apa? Alladhi yatruqul bab. Ini tariq. Ya, yang ngetok pintu. Subhanallah, ada bintang ditemukan oleh NASA dan suara bintang itu ketika berjalan seperti suara orang ngetok pintu. Subhanallah. Dan mereka sebut nama bintang ini, NASA yang memberi nama bintang pengetuk pintu, knocking star. Namanya knocking star, bintang pengetuk pintu. Persis seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, At-Tariq. Baru ketahuan, baru mereka temukan dengan teknologi yang canggih, sekian juta cahaya, ya, sekian jarak tahun cahaya, yang bintang itu berjalan dan mengeluarkan suara seperti orang yang ngetok pintu. Persis seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu ini? Jika bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Rasulullah SAW belum pernah mendengar suara bintang ini. Tapi nama yang Allah sebutkan persis seperti para ilmuwan itu memberikan nama kepada bintang yang baru mereka temukan. Karena memang yang mewahyukan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk knocking star tadi, bintang mengetuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Makna yang pertama, Allah mendengar suara segala sesuatu, yang dekat, yang jauh, yang tersembunyi, yang nyata. Bahkan bisikan-bisikan hati kita pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hambanya. Allah yang menyambut seruan hambanya ketika kita di dalam salat kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang memujinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab orang yang mengucapkan itu. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih Nabi SAW bersabda, idza qala al-imamu
sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd wa fi riwayatin yasma'illahu lakum. Ya, jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Dalam riwayat Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kalian ucapkan. Ai yujibkum, artinya Allah mengabulkan doa kalian, permohonan kalian. Dan ini wallahu a'lam bissawab. Sami'allahu liman hamidah wa rabbana walakal hamd. Faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Bukan berarti kita tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Bukan berarti makmum tidak membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kita pun mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamd. Ini yang dirajihkan oleh para imam, terutama dari mazhab Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa di antara dalilnya, pertama, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya Nabi memerintahkan kepada para sahabat salat sebagaimana melihat Rasulullah SAW salat. Artinya mengikuti apa yang dibaca oleh Nabi. Ketika Nabi takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, apakah makmum tidak mengucapkan Allahu Akbar? Mengucapkan Allahu Akbar. Demikian pula konsekuensinya ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka makmum pun mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kemudian dalil yang lain disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah rangkaian gerakan salat dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya berisi zikir, tasbih, tahmid dan pujian kepada Allah. Tidak ada satupun yang kosong. Tidak ada satupun gerakan yang tidak ada bacaannya sama sekali. Ya, bahkan perpindahan pun ada zikirnya, ada takbirnya. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal, Allahu Akbar. Terus perpindahan ada bacaannya. Jika kita membaca salah satunya, sami'allahu liman hamidah saja atau rabbana walakal hamd saja, maka ada salah satu dari posisi salat yang tidak ada bacaannya sama sekali. Kita diam. Ini bukan salat. Salat itu isinya tasbih, tahmid, zikir. Maka itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Al-Imam Asyuyuti bahkan menulis sebuah risalah tentang hal ini, dan ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga doa Nabi SAW yang insyaallah sebagian kita menghafalnya, Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar, maksudnya tidak dikabulkan. Konsekuensi iman dari nama As-Sami' ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa menetapkan sifat nama As-Sami' bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan sifat bahwa Allah Maha mendengar dan tidak ada satupun suara seramai apapun, segaduh apapun yang membuat hal ini salah satunya terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata gaduh bagi Allah Subhanahu wa taala. Seramai apapun suara itu, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Sebagaimana beragam ciptaan tercipta pada detik ini misalnya. Berapa banyak makhluk tercipta? Manusia berapa yang lahir? Tumbuh-tumbuhan berapa yang tumbuh? Hewan, binatang berapa yang lahir pada saat ini? Yang keluar dari cangkang telurnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan disibukkan karena menciptakan yang satu dari yang lainnya. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsi wahidah. Penciptaan kalian, membangkitkan kalian kembali nanti dari kubur seperti menciptakan satu nyawa. Tidak ada susahnya bagi Allah. Demikian pula suara ini semuanya tidak ada yang beda bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti satu suara. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan walajiju aswatil ibadi yasma'uhu waladaihi la yatashabahu sautani, dan kegaduhan suara hambanya semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah tidak akan berbeda dari dua suara itu satu dengan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Maha mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Walaupun makhluk juga disifati dengan mendengar dan melihat. Sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat 2,
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari sperma yang bercampur, ya, dan kami jadikan mereka sami'an basir. Kami jadikan manusia mendengar, melihat. Kata yang sama, sami' basir. Tapi pendengaran manusia, penglihatan manusia tidak sama dengan maha mendengar dan maha melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam athar yang juga telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat, laqad ja'atil mujadilatu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil baiti ma asma'u ma taqul. Segala puji bagi Allah yang maha mendengarnya meliputi segala suara. Telah datang wanita yang berdialog dengan Nabi SAW, menceritakan tentang suaminya, dan aku ada di pojok rumah, namun aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita itu, sampai Allah firmankan, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha, surat Al-Mujadilah ayat 1. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dalam salah satu safar dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, kami bersama Nabi SAW, ketika kami melewati satu dataran tinggi, kami mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ketika ada dataran tinggi, Allahu Akbar. Nabi mengingatkan, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wala ghaiba, walakin tad'una sami'an basira. Wahai manusia, kasihani dirimu. Kalian ini tidak menyeru kepada sesembahan yang tuli dan tidak hadir. Dia ini, dan kalian sesungguhnya berdoa kepada zat yang maha mendengar dan melihat. Ini nasihat Nabi SAW kepada para sahabatnya, agar di dalam berzikir enggak perlu rame-rame, ya, enggak perlu la ilaha illallah, la ilaha, teriak-teriak. Allah maha dengar, Allah maha melihat. Doa jerat-jerit misalnya, sama doa dengan lirih, mana yang lebih dikabulkan? Lirih. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Malah ini doa teriak-teriak, rame-rame. Dikiranya Allah tidak mendengar, dikiranya Allah tidak melihat. Allah Maha mendengar. Kenapa harus meneriak-neriakkan bacaan zikir ini dan lain sebagainya? Jadi ikhwatal iman, zikir pada dasarnya adalah sir, karena tujuan zikir adalah untuk kekhusyuan hati. Bagaimana hati itu bisa khusyuk? Jika dengan suara yang ramai. Ya, ada sebagian yang kurang paham tentang hal ini. Ketika dinasihati oleh sebagian dai sunnah terkait zikir, itu harus dengan cara suara lirih, dengan tenang, dengan santun. Kok malah ini goyang dari kepala sampai kaki? Ya, goyang semuanya. Ya, ketika diingatkan, ya ini kan pengungkapan dari dentuman hati. Dibilang ungkapan dari dentuman hati. Jadi karena hatinya berdentum seperti itu, jadi badan semua goyang semua. Ya, subhanallah. Anak tanya kepada yang ngomong ini, anak tanya langsung, khusyuknya di mana? Khusyuknya di mana? Bukankah ibadah itu yang dicari? Khusyuk. Ya. Semakin orang itu ahli ibadah, semakin soleh, bukan semakin jago joget, ya, semakin pinter muter tari sana tari sini, tapi semakin kelihatan khusyuk dari tampilannya, dari zikirnya, dari ibadahnya. Salat yang khusyuk, salat yang banyak gerak atau yang tumaknina? Tumaknina, bukan yang banyak goyang karena alasan dentuman hati, ya. Kemudian goyang semua dari ujung rambut, telinga, hidung, tangan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak khusyuk. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan zikir dengan yang seperti ini. Ya, zikir dengan goyang-goyang segalanya ini. Zikir tatmainnul qulub. Mengingat Allah itu menenangkan hati. Dan jika hati itu tenang, fisiknya jadi tenang. Ya, antum perhatikan orang yang stres, yang hatinya enggak tenang. Tiba-tiba saja dia melakukan gerakan-gerakan yang out of control. Benar ya? Lihat orang yang lagi stres. Datangin rumah sakit jiwa itu, banyak dengan gerakan-gerakan yang aneh, tangannya
matanya, ya, gerakan kakinya dan lain sebagainya. Karena memang hatinya kacau, fisiknya kacau. Tapi kalau hatinya tenang, fisiknya juga akan tenang. Jangan dibalik. Ini logika yang salah dari sebagian orang yang menghidupkan bid'ah dan mematikan sunnah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang musyrikin menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar suara yang sir tapi yang jahar kedengaran, yang sir yang pelan-pelan enggak kedengaran. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan berkumpul di sisi Ka'bah 2 orang Quraisy dan 1 orang dari Bani Thaqif, atau 2 orang Thaqif dan 1 orang dari Quraisy. Yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, kathirun syahmu butunihim qalilatun fiqhi qulubihim, ya, lemak perutnya banyak tapi otaknya sedikit, ya. Faqala ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, atarawna anna Allah yasma'u ma naqul, menurut kalian kira-kira Allah dengar enggak dengan apa yang kita ucapkan? Ya, mereka lagi bisik-bisik satu dengan yang lainnya. Sebagian di antara mereka mengatakan yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfaina. Kalau kita agak tinggi suaranya Allah dengar, tapi kalau bisik-bisik insyaallah Allah enggak dengar. Ya. Ada yang lain mengatakan kalau kita mengeraskan bacaan kita, ucapan kita, Allah dengar. Terus apa bedanya dengan kalau kita pelanin? Sama aja, Allah pasti dengar. Sampai Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 22, juga surat Az-Zukhruf ayat 80. Surat Fussilat ayat 82 Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Bagaimana kalian bisa menyembunyikan diri kalian tatkala nanti pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian jadi saksi terhadap diri kalian sendiri. Ya, mata ini jadi saksi, bicara, telinga bicara, kulit kita bicara. Juga di ayat Az-Zukhruf 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengarkan bisikan-bisikan mereka dan apa yang mereka sembunyikan? Ikhwatal iman, maka jika seorang hamba menyadari dan meyakini bahwa Allah mendengar segala sesuatu, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar gerakan kita tatkala diam sebagaimana ketika kita bergerak. Maka itu melahirkan sifat muraqabah. Senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mau sembunyi? Di mana kita ingin sembunyi? Di tempat yang tidak dilihat dan didengar Allah. Di mana? Ya, di mana? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Taha ayat 8 Allah berfirman, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika kamu keraskan suaramu, sesungguhnya Allah mendengar apa yang tersembunyi dan apa yang dibisikkan. Yang tersembunyi dalam hati manusia pun Allah mendengarnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga melahirkan raja, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengabulkan doa jika bukan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala, semakin seseorang banyak doanya, semakin Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang tersebut. Semakin Allah mencintai hamba itu. Waktunya azan. Belum. Muadzinnya HP. Masyaallah. Sehingga kita melihat bagaimana para nabi ketika berdoa, mereka menyebut nama As-Sami'ul Alim ini atau As-Sami'ul Basir ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail ketika berdoa, sebagaimana Allah firmankan surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna, apa lanjutannya? Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah semua ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini tuntunan doa dalam Al-Quran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Enggak usah didetailkan. Ada sebagian orang ingin improvisasi dalam doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa sadaqatana wa birra walidaina. Terus kalau enggak disebut enggak dikabulkan sama Allah. Ya, taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami semuanya. Semuanya ya Allah, yang kita sebut dan juga yang tidak kita sebut. Jangan sampai yang dikabulkan, yang disebut, yang enggak disebut malah enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah improvisasi dalam doa yang sering dilakukan oleh sebagian orang malah membatasi rahmat yang Allah ingin berikan kepadanya. Miskin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Silakan azan dahulu, ana lanjutkan sesudahnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Contoh yang lainnya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam ketika meminta kepada Allah keturunan yang saleh. Dalam surat Ali Imran ayat 38 Allah berfirman, "Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Nabi Zakaria berdoa, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah." Ya Allah, wahai Tuhanku, anugerahkanlah untukku keturunan yang baik dari sisimu. Dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. As-Sami' disebutkan nama Sami' di sini. Allah maha mendengar. Di dalam doa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung diberi keturunan, bukan berarti dia yang penting punya anak. Ya, Nabi Zakaria alaihissalam juga diuji dengan ujian yang sama. Beliau memiliki anak Nabi Yahya ketika usianya sudah sangat tua. Namun kondisi tidak punya anak sekian puluh tahun ini bukan berarti yang penting punya anak. Enggak soleh enggak apa-apa. Ya. Ya, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Minta keturunan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar cerita dari rahimahullah ibu saya, karena beliau cerita waktu di salah satu praktek dokter kandungan, ada seorang ibu yang menceritakan hal ini. Yang penting punya anak, nakal enggak apa-apa, yang penting punya anak. Ya, akhirnya benar punya anak dan nakal. Ya, dan setelahnya apa yang terjadi? Ngeluh. Ya, mengeluhkan. Karena memang masalah terbesar orang tua yang tidak punya anak masalah terbesarnya. Pengen punya anak. Ya, tapi ketika seseorang dianugerahi anak oleh Allah, namun anak ini ngegoda, ya, dengan tingkahnya yang tidak tunduk kepada orang tuanya, durhaka dan yang lain sebagainya, doyan berbuat maksiat dan menjadi ujian fitnah bagi orang tuanya, tidak ada fitnah yang lebih berat dari itu. Ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang Allah berikan kepada kita di dalam hidup ini adalah hal-hal yang baik yang memberikan keberkahan bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian doa Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah palingkan beliau dari godaan-godaan wanita dari kaumnya, Allah berfirman, "Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas samiul alim." Tuhan Nabi Yusuf SAW mengabulkan permintaan Nabi Yusuf dan Allah memalingkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terakhir ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba ketika dia banyak berdoa meminta kepada Allah, semakin sering dia berdoa, semakin sering dia merasakan dampak dikabulkannya doa di dalam hidupnya. Antum sering-sering berdoa, antum mungkin sering merasakan bahwa ternyata doa yang antum panjatkan sebagian besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ini antum lakukan, sering berdoa dan sering subhanallah, ternyata doa anda dikabulkan oleh Allah, dikabulkan, banyak minta dikabulkan. Apa yang kita rasakan dalam hati? Dekat. Kita berasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang jarang-jarang doa, apalagi sudah jarang-jarang dan yang dia pikirkan, ngapain? 3-4 tahun yang lalu anak pernah doa sampai sekarang enggak dikabulkan. 3-4 tahun yang lalu. Apa yang dia rasakan? Gersangnya hati, jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang
yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi konten doanya, isi doanya belum dikabulkan oleh Allah, tapi Allah ganti dengan yang lebih besar. Allah ganti dengan yang jauh lebih nikmat, lebih indah, lebih tidak ada bandingannya dengan dunia dan semua isinya. Apa itu? Manisnya iman, nikmatnya sujud, nikmatnya meratapi dosa yang pernah diperbuat, sejuknya air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya merindukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Perasaan ini mau dibayar berapa dengan dunia? Bisa jadi dia, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika ditimpa ujian, dia mendekat kepada Allah, menangis, meratap, berdoa, meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari masalah dan ujian itu. Namun tidak Allah selesaikan masalahnya, namun gantinya diganti dengan nikmatnya ibadah, nikmatnya zikir, nikmatnya salat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Nikmatnya membaca kalimat-kalimat tasbih ini tidak sebanding dengan ujian yang Allah ujikan, walaupun itu dibalikkan kepadanya. Ya, walaupun apa yang diambil dibalikkan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku meminta kepadaku, bertanya kepadaku tentang aku dekat. Aku mengabulkan permohonan hambaku tatkala dia meminta kepada aku. Ujibu da'wata ad-da'i, dakwah di sini artinya mufrad, single. Artinya apa? Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah pasti disambut oleh Allah idza da'an, tatkala kita meminta. Bahasa lain dari ayat ini bahwa Allah ikhwatal iman kemarin, sekarang dan nanti sedang menunggu kapan kita minta. Saat itu juga Allah mengabulkan dan memberi, asal kita mau minta. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari beriman kepada Allah As-Sami'. Subhanallah, ada pertanyaan? Nah, di antara ikhtiar untuk masuk surga tanpa hisab adalah tidak pernah minta diruqyah. Benar. Namun ada seseorang, kerabat kita, sahabat kita, yang kita kelihatan perlu diruqyah. Dan ingat, ruqyah itu apakah untuk penyakit yang tidak kasat mata atau untuk segala jenis penyakit? Segala jenis penyakit, ya, flu, corona, ya apapun namanya, ya, segala jenis penyakit. Apakah itu kena gangguan sihir, jin dan syaitan, galau dalam hati, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan dari Al-Qur'an ini yang merupakan syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Allah tidak menyebutkan untuk penyembuhan karena kena sihir, kena santet, kesurupan jin saja, tapi untuk segala jenis penyakit. Ya, apakah penyakit hati atau penyakit fisik dan yang lainnya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan Rasul berkata bahwa Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang dikesampingkan, sesuatu yang tidak digubris. Di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim adalah dengan tidak ruqyah untuk penyembuhan kita. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini dan butuh diruqyah, apa yang harus kita lakukan? Apakah nunggu orang itu minta diruqyah baru kita ruqyah, atau kita inisiatif untuk meruqyahnya tanpa dia minta? Yang kedua. Nah, kalau kita melakukan yang kedua, orang itu insya Allah masih mendapatkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, jadi ketika antum menjenguk orang sakit, tidak perlu orang sakit itu tolong ruqyah saya.
ruqyah segera. Bacakan doa, ayat-ayat ruqyah atau hadis-hadis doa-doa ruqyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perlu dia meminta terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.